Eh, hmm, Oke, sudah terekam ya. Tidak, sudah terekam. Sudah. Oh, berarti Oke, bisa. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Kurang semangat. Ini lo masih pagi, anak-anak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tangga. Dengan semangat kita menjawab salam, maka juga pintu keberkahan akan selalu kepada kita. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Semangat lagi ya. Kelas pasti dari itu. Wal syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Sekali Allah. lagi, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Syukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mantap ya, bagus. Jadi, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Siap semua? Siap. Kak. Jadi semuanya menjawab ya. Nanti kalau Ibu tanya kelas, ini kan kalian kelas 6 ini pasti cerdas-cerdas semua. Jadi dijawab semua ya. Kelas Iya, 6 Bu. suaranya. Jawabnya iya, Bu. Ya, Oh iya. Iya, Bu. siap. Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Suaranya. Iya, 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 Bu. Lihat kiri dan lihat kanan dan kirinya. Iya. Iya. Ada ke kursi tak terisi. Tak Iya. ada Tidak ada. Bu. Tak ada, Ada. tak ada. Tak ada, tak ada. Oke, jadi alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon ya terlebih dahulu sebelum kita berdoa, Ibu minta kepada kalian untuk merapikan. Ada yang bajunya belum dimasukkan, minta tolong ya, Ibu kalian masukkan dulu bajunya, dirapikan. Kursinya yang masih bengkok-bengkok, mejanya yang masih bengkok-bengkok, ayo diluruskan. Sudah lurus semuanya? Ya, Ibu. Oke, baik anak-anak, kita mulai dengan doa. Ya, kepada Ketua Kelas, Pak David, Ibu persilahkan. Nak David, Ibu persilahkan. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah ya, oleh luar biasa. Ya, jadi anak-anakku sekalian, materi kita ini itu berkaitan dengan di bab 3, hidup damai dengan saling memaafkan. Namun, sebelum kita mulai pada materi, di sini Ibu akan membacakan atau memperlihatkan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana yang pertama, kalian harus memahami pengertian memaafkan dan pentingnya menyatakan penyesalan. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menganalisis manfaat memaafkan dan menyatakan penyesalan dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, kalian harus dapat mempraktikkan sikap memaafkan melalui simulasi, dialog, atau cerita. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Oke, baik. Tentu tadi materinya itu berkaitan dengan materinya itu adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Tentu di situ ada pertanyaan. Jadi sebelum ke materi, Ibu akan berikan kalian pertanyaan.
Ada 3 pertanyaan, jadi mohon anak-anakku sekalian untuk menjawab ya. Ya, Bu. Siap? Siap. Ya, siap ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memaafkan? Ada yang tahu tidak? Angkat tangannya ya. Silakan Naksafrudin. Apa yang Naksafrudin tahu tentang memaafkan itu seperti apa? Memaafkan itu melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Iya, pintar ya. Luar biasa. Jadi, jawabannya sangat bagus. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menyatakan penyesalan setelah melakukan kesalahan? Silakan anak non. Ibu persilahkan. Kenapa kita harus menyatakan penyesalan itu, anak non? Supaya Kenapa? tidak mengulangi lagi. Iya, supaya tidak mengulangi lagi. Luar biasa ya, bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap saling memaafkan dapat menciptakan perdamaian? Silakan anak Rizky. Kenapa kita harus menciptakan kedamaian? Gue tidak bakal lagi, Bu. Kenapa, nak? Kalau sudah memaafkan bisa bakal orang, Bu. Iya, intinya harus ada kedamaian ya. Ya, luar Ya, Bu, ya, biasa. Bu. Ya, jadi dari jawaban anak-anakku sekalian semuanya luar biasa ya, bagus. Bagus semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut sebelum kepada materi, di sini Ibu akan menampilkan kepada kalian suatu gambar dan di sini Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk memberikan cerita yang singkat mengenai gambar yang kalian lihat. Ya, sudah diperhatikan gambarnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Tentu sudah ya. Oke. Siapa yang mau kasih cerita? Singkat aja. Ceritanya seputar gambar yang kalian lihat. Itu gambar seperti apa? Gambar kedua sahabat saling bertemu langsung salaman, Bu. Iya, gambar sahabat saling bertemu dan bersalaman. Ya, bagus ya. Luar biasa atas jawabannya. Jadi, betul ya. Jadi, itu antara kedua sahabat saling berjabat salam. Di situ tentunya di gambar itu ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Iya. Oke. Kita lanjut kepada materi di mana materi hidup damai dengan saling memaafkan. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu pengertian maaf dan memaafkan. Jadi, kata maaf dalam Al-Quran itu disebut al-afu. Al-afu ini artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu artinya ungkapan penyesalan. Jadi, orang yang berbuat salah, mengakui kesalahannya, ya wajib untuk meminta maaf. Dan orang yang memaafkan itu harus berlapang dada dan tidak menyimpan dendam. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Mengapa kita harus merasa menyesal? Jadi menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Jadi, siapapun yang merasa bersalah harus wajib meminta maaf kepada orang yang sudah dizalimi. Begitupun sebaliknya. Memaafkan itu dengan lapang hati ketika ada teman kita berbuat salah atau menzolimi kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kita wajib untuk memaafkan. Oke, jadi sebelum kita lanjut materi, coba anak-anakku sekalian, kita mau tepuk anak soleh dulu supaya semangat ya. Oke, ini masih pagi loh. Semangat pagi itu harus ada dalam diri kita. Oke, karena kita adalah penerus bangsa berikutnya. Oke, siap semuanya? Ya. Siap? Siap, Bu. Tidak? Siap?
Siap, Bu. Siap, 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 Ustaz. Siap, Bu. Oke. Tepuk anak soleh. Iya. Aku Anak-anak soleh, soleh rajin sholat rajin sholat dan mengaji. mengaji, Orang tua Orang tua dihormati. dihormati Tak Islam umat Islam sampai mati. sampai La ilaha la ilaha illallah illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Ya. Yes. Boleh Islam, yes. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, luar biasa. Oke, Ibu lanjut lagi ya, Nak. Oke, kita lanjut tentang pentingnya menyatakan penyesalan. Ini sudah dari hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang dimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, yang artinya, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya atau kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, maka akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jelas ya hadisnya bahwa kita sebagai umat muslim jika berbuat kesalahan wajib untuk meminta maaf, begitupun sebaliknya. Oke, kita lanjut ya. Ini syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, jangan mencari alasan. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keenam, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Dan yang terakhir, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Sudah siap? Ya sudah paham semuanya? Paham. Paham. Oke, kalau paham, di sini kemarin kan kita sudah bagi kelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompoknya Pak Imam Ghazali dan ada pula kelompoknya Bapak Fauzan, anak Fauzan. Ya, sudah siap anak-anak? Siap. Siap ya. Kalau sudah siap, tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Tidur. Siap belajar. Jangan tidur ya. Kalau tidur nanti pun tidak bisa menjelaskan. Oke, jadi sudah dibagi ke 2 kelompok. Di sini Ibu akan memberikan suatu masalah atau skenario masalah. Di sini baik kedua kelompok harus siap-siap untuk memberikan jawaban ya atau tanggapan mengenai masalah yang Ibu berikan. Paham? Paham anak-anak? Paham ya? Paham. Oke, jadi skenario-nya seperti ini. 2 orang teman bertengkar karena salah satu teman mengambil barang tanpa izin. Bagaimana ya mereka dapat menyelesaikan konflik ini? Ya, jadi 2 orang teman bertengkar karena salah satu temannya itu mengambil barang tanpa izin dia. Jadi bagaimana supaya mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, diskusikan ya bersama dengan teman-temannya. Silakan Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah, Bu. Sudah? Ya, silakan untuk kelompok 1. Teman yang mengambil barang tanpa izin meminta maaf kepada teman yang memiliki barang dan berkata, lain kali saya akan minta izin. Tentu Iya, minta maaf terlebih dahulu. ya luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Iya. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah ada? Silakan. Nak Rizky, sudah? Ya. Ada yang bantu? Saya saja, Bu. Saya wakilkan. Iya, Nak Non, silakan. Jadi harusnya teman yang ngambil barang ini harus dikembalikan. Iya. Terus kemudian minta maaf dan tidak boleh mengulangi kesalahannya. Iya, jadi ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, luar biasa ya. Ibu apresiasi untuk kalian semua bahwa jawaban-jawaban kalian itu semuanya sudah luar biasa. Jadi dari permasalahan itu dapat kita beri kesimpulan bahwa kita sebagai seorang muslim, walaupun kita berteman dekat, ya, sedekat apapun kita kepada teman kita, ya tidak boleh mengambil barangnya tanpa seizin. Karena itu jadinya adalah Mencuri. atau mencuri ya. Oke, luar biasa. Oke, jadi hikmah dari menyatakan penyesalan dan memaafkan itu yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang ketiga, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Yang keempat, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dan yang terakhir, mempererat persaudaraan. Oke, jadi itu materi dari Ibu untuk kalian, anak-anakku sekalian. Di sini Ibu beri kalian tugas di rumah. Nanti Ibu bagikan lembar LKPD-nya, yaitu kalian dimintakan untuk menuliskan salah satu hal yang kalian pelajari mengenai atau kalian menceritakan mengenai saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk refleksi kita atau perbaikan kita ke depannya, yaitu kita di sini Ibu akan mengajak kalian selalu memberi maaf dalam kehidupan sehari-hari. Apapun masalahnya, jangan kita menyimpan dendam kepada orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Kita berikan hati yang luas, ya. Jangan sampai menyimpan dendam. Kemudian untuk refleksi berikutnya, yaitu mari kita saling mengikat persaudaraan dengan hidup saling memaafkan. Sampai sini paham? Paham anak-anak? Paham, Ya. Bu. Iya, Bu. Baik, Ibu akhiri. Dari Ibu, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon anak David, ketua kelas, selaku ketua kelas, mohon untuk pimpin doanya setelah belajar. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih ya. Itu anak-anak yang solehaku. Oke, terima kasih.